Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Kita jumpa lagi dalam program Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Andreas Daud dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada Engkau, khususnya atas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami sampai saat ini, sehingga kami boleh menikmati kehidupan seperti saat ini kami menikmatinya. Tuhan, saat ini juga kami menantikan lawatan firman-Mu, boleh menyapa menjamah hati sanubari kami, yang kemudian akan menolong dan menguatkan kami untuk melewati hari-hari kami yang tidak mudah. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya undang kita untuk memperhatikan firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai dengan 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya sangat senang dengan nama satu hewan yang tercatat di dalam teks bacaan kita hari ini, yaitu Raja Wali. Saudara kenal Raja Wali atau eagle? Seekor burung perkasa yang sering dipakai sebagai lambang keperkasaan, lambang kekuatan, lambang kekuasaan, dan lambang kecepatan. Bahkan lambang-lambang lain yang mengindikasikan keperkasaan, saudara. Mengapa demikian? Karena memang burung Raja Wali memiliki filosofi hidup yang luar biasa. Burung Raja Wali adalah burung yang selalu belajar dari pengalaman yang lama. Sehingga burung Raja Wali, begitu dia memperhatikan sesuatu yang menjadi sasarannya, dia jarang mengalami kegagalan. Karena dia belajar dari apa yang menjadi kegagalan-kegagalan masa lalunya. Burung Raja Wali juga adalah burung yang berani keluar dari zona nyaman. Saudara tahu kalau burung Raja Wali baru selesai menetas dari telurnya, dia tidak pernah dilingkupi oleh induknya, dibiarkan tanpa selimut. Dan anak burung Raja Wali itu akan bergerak terus untuk melatih otot-ototnya. Burung Raja Wali juga adalah burung yang sangat fokus. Ketika dia melihat mangsa dari puluhan kilometer, dia memfokuskan pandangannya. Dan dengan kecepatan yang begitu tinggi, dia akan mengejar mangsa itu dan menyergapnya. Itu luar biasa, saudara. Kemudian burung Raja Wali juga selalu meningkatkan potensi dan kemampuan dirinya. Saudara perhatikan, burung Raja Wali di tengah badai angin yang besar, dia bukan terbang rendahan, tetapi dia justru malah terbang tinggi, seolah-olah menantang badai angin yang besar. Itu sebabnya dikatakan dia meningkatkan kemampuannya dengan menghadang badai yang lebih besar di ketinggian yang luar biasa. Burung Raja Wali juga burung yang suka berkawan dengan badai, saudara. Perhatikan, kalau burung Raja Wali membuat sarang, tidak pernah di tempat atau di pohon yang rendah atau di tanah yang rendah. Dia selalu membuat sarang di pohon yang menjulang tinggi, di atas bukit batu yang tinggi. Dan di tempat semacam itu badai, betapa besar badainya, tetapi dia tetap bisa bersahabat dengan badai. Burung Raja Wali juga terkenal dengan burung yang mandiri, saudara. Saudara perhatikan, kalau burung Raja Wali terbang di ketinggian, dia selalu tunggal. Kalaupun ada temannya, dua, sepasang barangkali gitu ya. Demikian juga burung Raja Wali ini
burung yang selalu meninggalkan hal-hal yang negatif. Saudara, burung Raja Wali itu tidak pernah mau makan daging yang sudah busuk atau bangkai. Dia selalu ingin makan daging yang segar, tangkapan yang segar. Itu ciri-ciri burung Raja Wali. Dan hebatnya saudara-saudara, burung Raja Wali itu bisa, menurut banyak penelitian, bisa hidup 70 sampai 75 tahun, saudara. Bukan hal yang mudah dengan usia yang begitu panjang terhadap burung Raja Wali ini. Nah, namun demikian, di tengah usianya yang panjang itu, pada usia 40, burung Raja Wali seringkali mengambil sebuah keputusan yang namanya mentransformasi diri. Ya, di usia yang ke-40, burung Raja Wali akan mengambil keputusan untuk berdiam diri di sarangnya selama kurang lebih 150 hari. Apa yang dia lakukan selama 150 hari di sarangnya dengan berdiam diri? Saudara, dia mulai mencabut paruhnya yang sudah tua, yang sudah tumpul itu, melepaskannya, dan kemudian muncul paruh yang muda, ya, yang kemudian bertumbuh sesuai dengan waktunya menjadi kuat dan tajam. Dengan paruh yang barunya itu, dia kemudian mencabut cakar-cakarnya yang sudah tumpul. Demikian juga bulu-bulunya yang sudah lusuh, yang sudah kumal, dicabut-cabutnya. Nah, selama rentang waktu 150 hari itulah dia berdiam diri sambil menunggu bulu-bulunya tumbuh dengan sempurna, cakarnya tumbuh dengan sempurna, paruhnya menjadi kuat dan tajam. Setelah semuanya bertumbuh, dia kemudian menjadi seekor burung Raja Wali yang seperti muda. Ya, padahal itu adalah burung Raja Wali yang sama, yang sudah tua sebetulnya. Dan dengan kekuatan sayapnya yang baru, dengan kekuatan paruhnya yang baru, dengan kekuatan cakarnya yang baru, dia kemudian terbang tinggi menyelesaikan sisa hidupnya yang tinggal 30 tahun itu. Dengan kekuatan sayapnya, dia tampil seperti burung Raja Wali muda yang gagah perkasa. Wow, luar biasa burung Raja Wali itu, saudara-saudara. Nah, maka menurut saya tidak berlebihan penulis kitab Yesaya ini menggambarkan bahwa hidup orang yang mengalami transformasi dari Allah itu seumpama burung Raja Wali atau eagle yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara-saudara. Kuncinya apa, saudara? Ya, kuncinya yang pertama adalah mempercayakan Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang dapat dimaknai sebagai hidup beriman hanya kepada Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Itu Allah yang benar. Yang kedua, orang percaya adalah orang yang mempercayakan Allah itu dalam wujud hidup menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan dapat diekspresikan melalui kesetiaan, ketaatan, ketekunan, dan kasih kepada Allah. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apapun musim kehidupan yang dia alami, dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Mungkin dia berada dalam situasi yang sulit, mungkin dia berada dalam situasi yang menggoncangkan hidupnya, tetapi dia tetap mempercayai Allah. Itulah menanti-nantikan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, melalui menanti-nantikan Tuhan itulah, maka ia akan dapat bertransformasi sehingga boleh mendapatkan semangat, kekuatan, dan kefokusan hidup yang baru di dalam Tuhan. Melalui semangat, kekuatan, komitmen, dan kefokusan yang baru itu, maka ia akan dapat menghadapi angin badai kehidupan yang menghadangnya. Dan yang keempat, saudara, setiap orang, setiap saudara dan saya, ya, yang
sedang menghadapi angin badai kehidupan yang kencang. Namun ketika kita mau bertransformasi melalui pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi badai hidup yang tidak mudah, musim-musim kehidupan yang sulit. Ya, kita tidak akan menjadi lesu, kita tidak akan menjadi lelah, karena ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Ada kekuatan Tuhan yang menopang kita. Ada kekuatan Tuhan yang menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap fokus menanti-nantikan Tuhan. Apapun musim kehidupan yang kita hadapi, percayalah saudara, kalau burung Raja Wali saja di saat memakan waktu kurang lebih 150 hari dia bertransformasi, kemudian tampil menjadi burung eagle yang muda, yang perkasa, dan kemudian terbang tinggi dengan sayapnya yang kuat. Maka percayalah setiap kita yang selalu rindu menanti-nantikan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati hari-hari kita yang tidak mudah, untuk melewati kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang menciptakan alam semesta di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita apapun musim kehidupan yang kita hadapi. Selamat menanti-nantikan Tuhan, maka engkau tidak akan menjadi lelah dan tidak akan menjadi lesu melewati hari-hari yang sulit. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, menolong, menguatkan, dan mendorong kami untuk semakin rindu, setia, tekun, berharap, dan mengasihi Engkau, serta mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami, apapun musim kehidupan yang kami alami. Inilah kami Tuhan, kami mau menanti-nantikan Engkau senantiasa dalam hidup kami. Tolong berkati dan mampukan kami untuk melewati hari-hari kami yang tidak mudah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara.